nama saya Alifia Humaira Diva dengan NIM 240531178. Baiklah, di sini saya dan rekan saya yang bernama Ainur Arifah dengan NIM 240531176 dan Dita Firantika dengan NIM 240531179. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang desain dan struktur organisasi, di mana yang materi pertama tentang pengertian organisasi yang dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian desain organisasi. Desain organisasi adalah menyusun dan mengatur elemen-elemen organisasi seperti tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab, supaya organisasi bisa berjalan secara efisien dan efektif. Jadi, intinya, desain organisasi ini membantu agar pekerjaan dalam organisasi bisa dilakukan dengan tertib dan jelas. Selain itu, desain organisasi juga melibatkan penetapan struktur yang mencerminkan strategi dan kondisi lingkungan kerja organisasi tersebut. Artinya, bagaimana susunan kerja dibentuk agar sesuai dengan tujuan dan situasi organisasi. Materi yang kedua ada tujuan desain organisasi. Tujuan desain organisasi memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama ada efisiensi operasional. Tujuannya adalah supaya tidak ada tugas yang menumpuk atau tugas yang bertabrakan dan supaya sumber daya bisa digunakan secara efektif. Yang kedua, kejelasan tanggung jawab. Dengan desain organisasi, kita bisa tahu siapa yang bertugas melakukan apa dan kepada siapa harus melapor. Ini penting supaya tidak terjadi kebingungan dalam bekerja. Dan yang ketiga ada komunikasi dan koordinasi yang efektif. Desain organisasi membantu memperlancar aliran informasi dan kerjasama antar unit dalam organisasi. Dan yang terakhir ada mendukung strategi. Artinya, struktur organisasi harus sejalan dengan arah dan tujuan strategi organisasi tersebut. Dan selanjutnya ada bagan organisasi. Bagan organisasi adalah representasi visual atau gambaran struktur organisasi yang menunjukkan posisi dan hubungan antara pemimpin dan jabatan-jabatan di dalamnya. Ada 3 jenis bagan umum yang digunakan. Yang pertama ada bagan vertikal. Struktur ini dari atas ke bawah dan sering digunakan di organisasi tradisional. Biasanya ada satu pemimpin di atas dan posisi lainnya mengikuti di bawah secara bertingkat. Dan yang kedua ada bagan horizontal atau flat. Struktur ini memiliki hierarki yang sedikit dan cocok digunakan untuk organisasi kecil yang tidak kompleks. Dan yang ketiga ada bagan matriks. Bagan ini menggabungkan 2 bentuk pelaporan, misalnya berdasarkan fungsi dan proyek. Cocok digunakan untuk organisasi dan proyek-proyek yang kompleks. Selanjutnya yaitu jenis-jenis struktur organisasi. Struktur organisasi membantu membagi peran dan tanggung jawab dalam perusahaan. Struktur organisasi dibagi sebagai berikut. 1. Struktur fungsional, yaitu organisasi dibagi berdasarkan fungsi seperti produksi, pemasaran, dan keuangan. Contohnya PT Indofood memiliki divisi khusus untuk setiap fungsinya. Yang kedua, struktur divisional, dibagi berdasarkan produk, wilayah, dan pelanggan. Contohnya PT Telkom membagi wilayah operasional mereka ke beberapa regional. Yang ketiga, struktur matriks, yaitu menggabungkan struktur fungsional dan proyek. Karyawan bisa memiliki 2 atasan. Yang keempat, struktur tim, organisasi membentuk tim lintas fungsi untuk proyek tertentu. Contohnya Gojek membentuk tim untuk mengembangkan GoPayLater. Struktur jaringan, mengandalkan kerjasama dengan pihak luar seperti supplier dan partner. Contohnya Zara bekerja sama dengan mitra eksternal untuk memproduksi desain. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah pengambilan keputusan terpusat di manajemen puncak. Cocok untuk organisasi kecil atau lingkungan yang stabil, lebih mudah dikontrol dan konsisten. Desentralisasi, yaitu pengambilan keputusan diserahkan kepada unit atau ke bagian bawah. Cocok untuk organisasi besar atau tersebar geografis, lebih fleksibel dan cepat dalam respon perubahan. Pemilihan antara sentralisasi tersebut dan desentralisasi tergantung pada ukuran organisasi, kompleksitas lingkungan, dan kebutuhan
Selanjutnya yaitu rentang manajemen atau span of control. Rentang manajemen menunjukkan jumlah karyawan yang langsung diawasi atau di bawah pengawasan seorang manajemen. Rentang manajemen ini dibagi menjadi dua, yaitu menjadi rentang sempit dan rentang luas. Rentang sempit lebih banyak level manajerial, komunikasi bisa lebih lambat, cocok untuk pekerjaan kompleks. Rentang luas lebih sedikit level, lebih efisien secara biaya, dan cocok untuk tugas rutin atau standar. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang koordinasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu koordinasi vertikal. Koordinasi vertikal terjadi antara berbagai tingkat hierarki dalam organisasi, melibatkan komunikasi dan pengambilan keputusan antara manajemen atas, menengah, dan bawah. Ada beberapa karakteristik dari koordinasi vertikal. Yang pertama yaitu hierarki. Ada struktur yang jelas di mana keputusan dan instruksi mengalir dari atas ke bawah. Yang kedua, pengawasan. Manajer di tingkat atas mengawasi dan mengarahkan aktivitas di tingkat bawah. Yang ketiga yaitu pelaporan. Karyawan di tingkat bawah melaporkan hasil kerja mereka kepada atasan mereka. Yang keempat yaitu patuh. Karyawan diharapkan untuk mengikuti arahan dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen. Kemudian, koordinasi horizontal. Koordinasi horizontal terjadi antara individu atau tim di tingkat yang sama dalam organisasi. Ini melibatkan kolaborasi dan komunikasi antar departemen atau unit yang berbeda. Ada beberapa karakteristik dari koordinasi horizontal. Yang pertama yaitu kolaborasi. Tim atau individu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, tanpa adanya hierarki yang ketat. Kedua, yaitu komunikasi. Informasi dan ide dibagikan secara terbuka. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas. Lebih banyak ruang untuk inovasi dan adaptasi, karena tidak terikat oleh struktur hierarki yang ketat. Kemudian yang keempat, penyelesaian masalah. Tim dapat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan beberapa departemen atau fungsi. Kemudian, fleksibilitas dan adaptasi struktur. Yang pertama yaitu struktur mekanistik. Struktur mekanistik adalah seperti mesin yang teratur dan kaku. Bayangkan sebuah pabrik yang memiliki banyak bagian harus bekerja dengan cara tertentu agar semuanya berjalan dengan lancar. Dalam struktur ini terdapat hierarki yang jelas. Ada banyak lapisan manajemen dan setiap orang tahu siapa atasan mereka. Kemudian prosedur yang ketat. Semua orang harus mengikuti aturan dan prosedur yang sudah ditetapkan. Kemudian kurangnya fleksibel. Jika ada perubahan seperti permintaan pasar yang baru, organisasi ini mungkin kesulitan untuk beradaptasi dengan cepat. Kemudian ada struktur organik. Struktur organik lebih fleksibel dan adaptif. Ini seperti kelompok teman yang bekerja sama untuk merencanakan sesuatu. Dalam struktur ini terdapat komunikasi yang terbuka. Semua orang bisa berbicara dan berbagi ide. Tim yang mandiri. Tim bisa mengambil keputusan sendiri dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Fleksibilitas tinggi. Jika ada perubahan dalam proyek atau kebutuhan pelanggan, tim bisa segera menyesuaikan diri. Kemudian yang ketiga yaitu struktur digital. Struktur digital adalah yang paling modern dan seringkali menggabungkan dari struktur yang sebelumnya. Ini seperti menggunakan teknologi untuk mempermudah kerja. Dalam struktur ini terdapat penggunaan teknologi. Banyak komunikasi dan kolaborasi yang bisa dilakukan secara online menggunakan alat digital. Kemudian yang kedua yaitu adaptasi cepat. Organisasi bisa cepat mengubah cara kerja mereka berdasarkan data dan analisis yang diperoleh dari teknologi. Kemudian fleksibilitas dan inovasi. Tim bisa berkolaborasi dari lokasi yang berbeda dan tetap produktif. Kemudian conclusion. Yang pertama yaitu desain organisasi mempengaruhi efisiensi dan efektivitas. Cara sebuah organisasi dirancang sangat berpengaruh pada seberapa baik mereka dapat menjalankan operasi sehari-hari dan mencapai tujuan mereka. Desain yang baik membantu mengurangi pemborosan waktu dan sumber daya, serta meningkatkan produktivitas.
Yang kedua yaitu struktur harus mendukung strategi dan kebutuhan sehari-hari. Struktur organisasi harus selaras dengan strategi bisnis yang ingin dicapai. Misalnya, jika perusahaan ingin berinovasi, mereka memerlukan struktur yang lebih fleksibilitas dan kolaborasi. Selain itu, struktur juga harus memudahkan kegiatan sehari-hari agar semua orang dapat bekerja secara efisien. Yang ketiga, mempertimbangkan faktor lingkungan, teknologi, dan SDM. Dalam memilih struktur organisasi, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti kondisi pasar dan persaingan, serta faktor internal seperti teknologi yang digunakan dan sumber daya manusia yang tersedia. Misalnya, perusahaan yang beroperasi di industri teknologi mungkin memerlukan struktur yang lebih dinamis dibandingkan dengan perusahaan di industri yang lebih stabil. Keempat, sentralisasi dan rentang kendali. Tingkat sentralisasi, seberapa banyak keputusan diambil di tingkat atas, dan rentang kendali, jumlah bawahan yang dapat dikelola oleh seorang manajer, juga sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Struktur yang terlalu terpusat bisa menghambat kecepatan pengambilan keputusan. Kemudian koordinasi mempengaruhi kinerja. Koordinasi yang baik antara berbagai bagian organisasi sangat penting untuk memastikan bahwa semua orang menuju tujuan yang sama.